Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Mencari Mutiara Kolbu, dan kita kembali untuk berdiskusi hari ini tentang tema yang kami angkat, yaitu amalan-amalan pembersih hati. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tari dari Majelis Taklim Anaba. Ya, silakan. Begini Pak Ustadz, kita berbicara tadi tentang hati yang bersih. Ya. Bagaimana caranya kita agar untuk menjaga hati kita selalu bersih? Zaman sekarang ya Pak Ustadz, apa-apa selalu pasti, kalau nggak ibu-ibu lah, iri pasti ada tuh, dengki pasti ada, marah dengan suami pasti ada tuh, dari hati yang pasti itu Pak Ustadz. Jadi gimana caranya kita untuk menjaga hati tak bersih, kita tetap istiqomah. Jadi hidup ini aman lah, kita hidup aman, kita hidup enak di dunia tenang ini, gitu ya, berjalan sabar semua gitu. Entah ini apalanya dok, ini Pak Ustadz gimana caranya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusiawi ya Bu Tari ya, ada irinya juga, kadang ada marahnya juga gitu ya, karena kita bukan malaikat gitu ya. Gimana tapi Pak Ustadz biar tetap bersih hati kita nih Pak Ustadz? Makasih pertanyaan Bu Tari. Ibnul Qayyim, salah seorang ulama besar dahulu, pernah menyampaikan segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Zikir. Ya, zikir. Itu salah satu obat hati, yaitu zikir. Zikir maksudnya di sini, zikir kan artinya ingat, selalu mengingat Allah. Iya. Dalam keadaan kita duduk, ingat Allah. Berjalan, ingat Allah. Berbaring, ingat Allah. Ketika kita di pasar, ingat Allah. Ya. Dan sampai kita di pasar ngomong-ngomongin orang, gosip gitu ya. Padahal Allah maha mengetahui. Jadi ingat Allah gitu. Kemudian saat kita ngumpul-ngumpul seperti ini, ngerumpi, ya, hati-hati ya, ingat Allah gitu. Allah. Jadi zikir Allah di situ ya. Ingat Allah. Kemudian di samping ingat, dan juga ada amalan-amalannya. Amalan-amalan zikir tadi, membaca istighfar pastinya. Man lazima istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, bahkan bisa 100 lebih dalam sehari itu, maka Allah akan mengampuni dosanya, membersihkan hatinya, kemudian memberikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka, bahkan meluaskan rezekinya. Nah, memang perkara masalah hati kotor itu pasti dikarenakan maksiat, dosa-dosa tadi. Kita menyepelekan dosa-dosa kecil ini sering ini. Kalau dosa besar kita tahu ya, mungkin kan durhaka sama orang tua, kemudian durhaka sama suami, atau suami tidak sayang sama istri, atau berbuat syirik, itu kan dosa-dosa besar ya. Nah, tapi ada dosa kecil yang kita anggap remeh, ya. Kenapa? Karena kecil gitu. Misalkan ya gosipin orang, kemudian berkata dusta, nyeletuk kadang tentang penampilan orang gitu ya Pak Ustadz. Kemudian ngejek orang, udah terbiasa. Jadi itu memang dosa-dosa kecil ya. Tetapi kalau dosa itu seperti titik tadi, titik, kecil-kecil lama-lama banyak ya Pak Ustadz. Lama gede, besar-besar gitu ya. Sama ketika kita ngumpulin buah kelapa. Kelapa itu ya anggap aja, kalau kita berdosa, ini kelapa taruh sini, berdosa taruh sini, tumpuk besar ya, banyak gitu. Apalagi umur kita udah 40 tahun, 60 tahun gitu. Nah, hal perkara seperti ini bisa menyebabkan hati kita kotor. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu banyak-banyak kita zikrullah, mengingat Allah. Dengan cara apa? Yaitu amal-amal ibadah kita, seperti sholat tahajud, ya, sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadis itu dikatakan sholat 5 waktu itu antara satu sholat dengan sholat yang lainnya itu mukaffirat, menghapus dosa-dosa kita. Misalkan gini Bu, tadi kita sholat asar ya. Nah, tadi kita sholat asar, ada dosa dari zuhur ke asar, kita tunaikan sholat asar, maka dosa dari zuhur ke asar itu dihapus oleh Allah. Dari asar tadi sampai maghrib nanti, ada nggak dosa-dosa kita?
ketika kita sholat maghrib diampusin dosa-dosa kita. Oke. Jadi setiap waktu ya, sampai nanti waktu subuh berputar. Jadi orang yang menjaga sholat itu membersihkan Dosa-dosa kecil tadi gitu ya Pak dosa-dosa Ustadz kecil ya. yang tadi. Ibarat kata Rasulullah itu, bagaimana kalau keadaan kalian berada dalam sebuah rumah, ketika dia buka pintu rumah ada sungai. Kalian mandi 5 kali di situ. Iya. Kemudian masuk Nggak lagi mungkin ke nggak kamar. bersih gitu ya, Bersih Pak nggak? Bersih. Begitu juga dengan sholat. Sholat kan bagian daripada zikirullah ya. Kemudian banyak istighfar, kemudian banyak juga membaca apa kalimat-kalimat thayyibah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, apabila kalian mengamalkan 4 kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu apabila dosa-dosa kalian seperti buih di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hati itu, itu apa kotor itu karena dosa-dosa. Karena dosa-dosa Ya, tadi karena Pak Ustadz. dosa-dosa. Dosa-dosa kecil justru yang berasa. Pas ketemuan di majelis taklim, ada jilbabnya kuning, bajunya merah. Aduh, nggak matching banget gitu kan. Dosa itu. Jadi jangan lagi Pak Ustadz ya. Boleh-boleh aja. Baik. Kenapa? Latah gitu ya. Latah, ya. Tapi latahnya keseringan Pak Ustadz. Apalagi ngomongin, coba lah dia pakai jilbab kuning ya, lebih bagus ya. Wah, benar-benar. Oke, baik, masih ada lagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, Ibu. Biasa nih Ibu yang paling depan nih suka istirahat. Oh iya. Lagi sariawan ya Bu ya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprati dari Majelis Taklim Anaba. Mbak. Pak Ustadz mau nanya. Silakan. Silakan. Ini Pak, di dalam keluarga tuh katanya kan kalau kita mau tidur tuh jangan cerita yang jelek-jelek katanya. Oke. Jadi mohon saran, dan kadang-kadang kita pas mau tidur kadang cerita yang nggak benar kadang-kadang sama keluarga, itu gimana Pak? Mohon saran dan nasihatnya Pak. Iya. Oh Itu iya aja, iya Pak. iya. Ya untuk jadi ini misal cerita-cerita ini katanya nggak boleh. Nggak boleh pada saat sebelum tidur gitu ya Ibu ya. Pas mau tidur nggak boleh cerita yang jelek-jelek gitu. Iya. Mohon sarannya Pak, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya menceritakan yang jelek-jelek itu tidak hanya sebelum tidur. Oke. Sepanjang waktu Sepanjang gitu waktu ya. gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin bisa jadi gini, Bu. Wallahu alam ya, saya belum ketemu dalilnya itu. Bisa jadi ini adalah tradisi yang dibangun oleh Budaya orang tua ya? kita. Karena begini, Bu. Ketika seseorang itu malam hari tidur, dia bermimpi itu sesuai dengan apa yang dia bayangin. Oke, Nah, kalau bisa dia jadi. membayangkan atau sering terucap atau apalagi tadi ya ngobrol jelek, maka nanti mimpinya mimpi jelek. Gitu. Mimpi jelek gitu. Apalagi sebelum tidur, orang tidur kan istirahat, dia dalam keadaan mati gitu. Jadi khawatirnya nanti ketika dia tidur Ngebayangin selama-lamanya ya. yang tadi gitu ya. Yang tadi. Wallahu alam ya. Artinya gini, Ibu semuanya, apa ya? Ada cerita menarik ini, yaitu seseorang yang kata Rasulullah akan datang kepada kalian, seseorang nanti masuk masjid, dia ahli sorga. Masuk dia, sholat, kemudian dia pergi. Sampai 3 kali berturut-turut, esoknya gitu juga. Maka salah seorang sahabat bertanya-tanya, kenapa kok bisa dia sebut ahli sorga itu? Padahal sholatnya biasa aja. Kalau kami kan sholatnya panjang. Gitu. Nginep dia 3 hari 3 malam di rumah si Fulan tadi, yang disebut oleh Rasulullah ahli sorga tadi. Tidak ditemukan apa-apa, Bu. Sholat biasa saja gitu ya, kemudian makan minum dan biasa seperti apa, nggak ada istimewanya. Ternyata yang menyebabkan dia masuk surga itu ternyata amalan hati. Apa, Bu? Sebelum dia tidur itu bukan ngomongin orang. Iya. Itu apa yang dia sampaikan, Bu? Ketika dia mau tidur, dia sampaikan dalam hati dan disampaikan dalam hatinya, dan dia bersaksi kepada Allah, ya Allah, kalau hari ini saya memiliki sakit hati kepada orang lain, maka dengan izin-Mu ya Allah, tolong lepaskan beban itu. Jangan sampai dalam hati saya ini nyimpan iri dengki sama orang lain. Nah gitu, tolong hapuskan. Kalaupun orang berbuat salah kepada saya maafkan. Gitu ya. Jadi dia tidak menyimpan dalam hatinya tuh rasa dendam, sakit hati. Jadi pas ketika dia sebelum tidur tuh, dia udah tenang gitu. ya. Nah,
Masya Allah, tenang. boleh tuh dicoba di rumah. Boleh dicoba. Malam nanti. Kadang kita kan sebelum tidur, seru nih apa cerita hari ini? Heboh Gitu kan? Ya. Ayo sampai satu jaman itu ya. Apa berita tadi, Apa berita tadi ya? Nah kalau misalkan berita itu keburukan, oke, nggak apa-apa. Kita sampaikan apa buruknya, tapi niatnya untuk perbaikan. Oke. Oh si Pulanah tadi Pak gini. Oh gimana cara kita ngatasinya? Jadi ada niat itikad untuk mengatasi. Memperbaiki. Tapi kalau misalkan si Pulanah tadi bibirnya dewer macam-macam. Kemudian saya diisung. Akhirnya apa? Hanya kepuasan batin saja, ya kepuasan nafsunya saja. Nah, ini bagian dari tidak hanya ini ya, tidak hanya kejelekan, termasuk itu ghibah ya. Iya. Menceritakan kejelekan orang lain. Oke, Ya. baik. Itu Alhamdulillah. ya. Ibu, nanti kita lanjut lagi nih Pak Ustadz, Ya. tapi kita jeda lagi. Dan Siap. pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.